Pertempuran sengit kubu Rusia dan Ukraina berlangung di arah Ugledar. Brigade ke-57 Angkatan Bersenjata Rusia memutus pasokan Ukraina, menghancurkan peralatan di jalan raya. Di arah Donetsk Selatan, tentara timur jauh mengidentifikasi peralatan Angkatan Bersenjata Ukraina dan menghancurkannya dengan drone serang. Rekaman lain, menunjukkan hasil kerja kelompok UAV Batalion 3 hanya dalam beberapa hari. Penerbangan taktis operasional, kendaraan udara tak berawak, pasukan rudal dan artileri dari kelompok pasukan Rusia menyerang pusat komunikasi radio Angkatan Bersenjata Ukraina, bengkel yang memproduksi UAV, dan depot UAV, serta kelompok tenaga kerja dan material musuh di 153 wilayah. Angkatan Darat Rusia menjatuhkan 4 bom berpemandu Hammer buatan Prancis, 14 HIMARS buatan AS dan roket Vampire buatan Ceko, dan 31 UAV sayap tetap. Militer Rusia melansir, secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, 646 pesawat terbang, 283 helikopter Ukraina dihancurkan. Termasuk 32.218 kendaraan udara tak berawak, 579 sistem rudal anti pesawat, 18.348 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.462 kendaraan tempur MLRS, 15.187 senjata artileri lapangan dan mortir, dan 26.467 unit kendaraan pendukung militer dinetralisir. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki hari ke-946 atau tahun ketiga, belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Angkatan Bersenjata Rusia membombardir pusat kota Ugledar dengan artileri jarak jauh dan serangan udara. Sejumlah analis memprediksi Rusia tidak akan menyerbu Ugledar dengan pasukan darat tetapi akan menggempurnya dengan artileri dan dari udara. Tujuan utamanya menciutkan nyali dan membuat keder Brigade ke-72 Angkatan Bersenjata Ukraina yang bertanggung jawab mengawal kota penting ini. Ada juga laporan bahwa Bogoyavlenka dan Novoukrainsk dibombardir serangan udara di mana Angkatan Bersenjata Ukraina tampaknya berencana untuk mundur dari tempat ini. Kenapa kota Ugledar penting bagi Rusia dan Ukraina? Setelah berhasil merebut Soledar, pasukan Rusia terus melaju di Donbas. Titik panas saat ini adalah sebelah barat daya, Ugledar. Ugledar, kota pertambangan kecil 100 km di utara Mariupol menjadi titik kontak utama pasukan Moskow. Jika Rusia berhasil dalam serangan ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi Ukraina. Kemenangan di Ugledar berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di wilayah Donetsk dan meningkatkan pertahanan Melitopol. Serangan Rusia terhadap Ugledar dilancarkan sejak 24 Januari 2024 oleh Marinir Armada Pasifik dan pasukan khusus dari Republik Rakyat Donetsk, DPR. Meskipun Rusia memperoleh beberapa keuntungan pada hari-hari awal operasi dan pasukan Ukraina menderita kerugian besar, sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hal kemajuan garis pertahanan. Ugledar terdiri dari gabungan 4 blok bangunan bertingkat panel era Soviet tahun 1960-an. Kota ini berbeda dari kota-kota yang lebih tradisional karena tidak ada rumah pribadi di dalam batas kota. Hal ini menjadikan Ugledar benteng yang kompak, tidak hanya di lokasi yang tinggi, tetapi juga dengan tambahan 27 meter benteng yang dibangun. Faktor-faktor ini menjadikan Ugledar bagian penting pertahanan Ukraina di Donetsk Barat Daya. Kontrol Kiev yang berkelanjutan atas posisi-posisi ini memungkinkan pasukannya menguasai daerah sekitarnya, mencegah Rusia mengepung Marinka, Kurahovo, dan Avdiivka dari selatan. Di dekat Ugledar juga terdapat bagian penting dari jalur kereta api Donetsk-Volnovaha, dan keberadaan pasukan Ukraina di dekatnya mencegah jalur tersebut digunakan untuk keperluan militer. Terobosan kelompok angkatan bersenjata Ukraina ke wilayah Kursk di Federasi Rusia tidak membantu Kiev menahan serangan tentara Rusia di Donbas. Hal ini dilaporkan oleh surat kabar Inggris yang berpengaruh The Financial Times. Publikasi tersebut mencatat bahwa situasi bagi para militan rezim Kiev di DPR sangat sulit sehingga Ugledar dapat jatuh dalam beberapa minggu mendatang, dan Pokrov pada awal musim dingin. Ukraina berharap bahwa operasinya yang berani akan memaksa Kremlin untuk mengerahkan kembali sumber daya dari wilayah Donetsk, tetapi itu tidak terjadi. Sebaliknya, pasukan Rusia merebut beberapa kota, mulai dari Pokrov hingga Mirnohrad, dan melepaskan kekuatan tentara Rusia di kedua pusat logistik tersebut.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.